Istri milioner hidupnya tinggal 1 hari lagi. Semua orang menyerah. Tapi pembantu gadis miskin ini justru melakukan hal yang mustahil. Hal yang mengubah segalanya. Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya terbit ketika kabar menggetarkan hati datang ke rumah megah di perbukitan Menteng. Seorang wanita berwajah pucat, bernama Clara, duduk di kursi rotan di balkon lantai 2. Di tangannya, selembar hasil pemeriksaan dokter yang baru saja dikirim lewat supir pribadi. Jemarinya bergetar saat membaca baris terakhir. Hidup Anda kemungkinan hanya tersisa 24 jam. Kertas itu jatuh ke lantai, dan angin pagi membawanya menari di sekitar teras. Mata Clara menerawang jauh. Di hadapannya, kota Jakarta terlihat indah dan megah, tapi hatinya terasa kosong. Di balik semua kemewahan, harta, dan cinta suaminya, Davin, hanya tersisa hitungan jam dalam hidupnya. Dari halaman bawah, Laras, seorang gadis muda yang baru bekerja 3 bulan di rumah itu, sedang menjemur handuk. Ia menatap ke atas dan melihat majikannya yang tampak termenung di balkon. Hatinya terasa aneh. Biasanya, Nyonya Clara selalu tersenyum hangat setiap pagi. Tapi kali ini, senyum itu tak ada. Clara menatap cincin di jarinya. Cincin yang dulu Davin kenakan saat mereka menikah di bawah hujan bunga mawar. Ia masih ingat janji suaminya, "Aku akan menjagamu seumur hidupku." Dan kini, janji itu seperti ironi pahit. Suara burung gereja terdengar samar. Clara menutup matanya pelan, menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tahu, suaminya masih di luar negeri, menghadiri pertemuan bisnis yang tak bisa ditunda. Ia tak ingin membuatnya panik. Ia ingin kepergiannya nanti terlihat damai. Namun Allah selalu punya cara mengatur takdir. Siang harinya, Laras mengetuk pintu kamar membawa teh hangat. "Permisi, Nyonya, saya bawakan teh jahe." Clara tersenyum samar, "Terima kasih, Laras." Suaranya lembut tapi berat, seolah setiap kata membawa beban besar. Laras menatap wajah majikannya yang pucat. "Nyonya sakit?" Wajahnya pucat sekali. Clara menggeleng, "Tidak, hanya lelah." Tapi matanya tak bisa berbohong. Setelah Laras keluar, Clara membuka buku catatan pribadinya. Di halaman terakhir, ia menulis pelan dengan tangan gemetar. "Untuk Davin, suamiku. Jika kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada. Maaf karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku hanya ingin kau tahu, aku bahagia pernah menjadi istrimu. Jangan salahkan siapapun, termasuk dirimu." Ia berhenti menulis, menatap jendela yang mulai dihiasi cahaya jingga. Lalu menambahkan satu kalimat terakhir yang membuat jantungnya terasa sesak. "Aku ingin hidup sedikit lebih lama, bukan untukku, tapi agar aku sempat melihatmu sekali lagi." Sore turun perlahan. Clara memanggil Laras dan memintanya duduk sebentar. "Laras, kalau aku tidak ada, jangan tinggalkan rumah ini dulu. Aku ingin kau tetap di sini, setidaknya sampai semuanya tenang." Laras heran, tapi ia menunduk sopan. "Baik, Nyonya." Malam pun datang, dengan langit yang tampak redup dan hujan tipis turun di luar jendela. Clara menatap bintang terakhir di langit. Ia tahu, waktu berjalan semakin cepat. Tapi ia tak tahu, bahwa takdir sedang menyiapkan keajaiban kecil melalui tangan seorang gadis miskin yang duduk di dapur malam itu, berdoa agar Allah memberinya kesempatan berbuat kebaikan bagi seseorang yang sedang menderita. Pagi menjelang dengan cahaya lembut menembus tirai kamar besar di lantai 2. Clara belum tidur semalaman. Di meja rias, berserakan surat-surat lama, foto pernikahan, dan sebuah pena yang sudah kehilangan tutupnya. Di hadapannya, selembar kertas putih menunggu untuk ditulis. Tangannya bergetar ketika ia mulai menulis surat untuk suaminya, Davin. Setiap kata mengalir pelan, penuh perasaan dan luka yang tak bisa diungkapkan dengan air mata. "Davin, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak bisa lagi memelukmu.
Aku lelah melawan penyakit ini. Tapi yang paling aku takutkan bukanlah kematian, melainkan meninggalkanmu sendirian. Aku ingin hidup, Davin, aku ingin sekali hidup. Tapi Allah sudah menentukan jalan terbaik. Air matanya menetes, membasahi ujung kertas. Ia berhenti menulis, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya, ada rahasia besar yang tak pernah ia katakan kepada siapapun. Rahasia bahwa penyakitnya sebenarnya masih bisa disembuhkan. Tapi ada syarat yang hampir mustahil. Ia membutuhkan donor sumsum tulang dari seseorang dengan kecocokan genetik yang sangat langka. Dokter sudah mencari selama berbulan-bulan, tapi tak ada hasil. Waktu terlalu cepat berlari, dan tubuhnya semakin lemah. Clara melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop putih, lalu menuliskan nama suaminya di depan. Ia menaruhnya di atas meja kerja Davin, berharap suatu hari surat itu akan sampai ke tangannya. Namun takdir berkata lain. Beberapa jam kemudian, saat Lara sedang menyapu ruang kerja, amplop itu tertiup angin dan jatuh ke bawah meja. Laras yang berlutut untuk mengambil sapu melihat secari kertas putih terselip di antara kaki meja. Ia mengambilnya dengan hati-hati, berniat meletakkannya kembali. Tapi matanya menangkap tulisan halus di pojok atas. Untuk suamiku, Davin. Ia terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Ia tahu tidak seharusnya membaca surat pribadi majikannya, tapi ada rasa penasaran yang aneh. Ia membuka amplop perlahan, hanya sedikit, dan matanya langsung menangkap kalimat pertama. Hidupku tinggal 1 hari lagi. Laras menutup mulutnya, terkejut. Ia tak percaya dengan apa yang baru dibacanya. Tubuhnya bergetar. Ia membaca lebih jauh, baris demi baris yang membuat dadanya sesak. Ia tahu sekarang mengapa Clara tampak murung, mengapa senyumnya hilang. Namun ada satu bagian surat yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Dokter bilang, masih ada kemungkinan sembuh, jika seseorang dengan kode genetik tertentu mau mendonorkan sumsum tulangnya. Tapi siapa yang mau berkorban untukku? Aku tidak ingin memaksa siapapun. Laras menatap tulisan itu lama. Jantungnya berdegup cepat. Ia menatap ke arah kamar atas tempat Clara beristirahat. Air matanya menetes. Dalam hati kecilnya, muncul perasaan tak biasa. Rasa iba, kagum, dan tekad yang belum ia pahami sepenuhnya. Sore harinya, ketika Clara tertidur di kursi balkon, Laras diam-diam membawa surat itu ke rumah sakit tempat Nyonya biasa berobat. Ia ingin memastikan apakah benar tidak ada harapan lain. Di ruang administrasi, ia menunjukkan nama pasien itu. Perawat yang mengenalinya menatapnya ragu. Ini data pasien penting. Kau siapa? Tanya sang perawat. Aku pembantunya, Mbak. Aku hanya ingin tahu apakah masih ada peluang untuknya. Perawat itu menghela napas, menatap komputer, lalu berbisik pelan. Secara teori, ada satu pendonor yang cocok. Tapi, orang itu belum pernah dihubungi. Tidak ada alamat jelas di data panti asuhan. Laras terkejut. Panti asuhan? Iya, jawab perawat itu lirih. Nama gadis itu, Laras. Dunia seakan berhenti berputar. Laras mundur setapak, wajahnya pucat. Itu, namaku, gumamnya pelan. Perawat itu memandangnya lekat-lekat. Kalau benar begitu, kau mungkin satu-satunya harapan Nyonya Clara. Hujan turun tiba-tiba di luar jendela rumah sakit, membasahi kaca. Laras berdiri kaku di sana, menatap titik-titik air yang berjatuhan. Dalam pikirannya, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Aku mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Dan disitulah, kisah takdir antara Nyonya kaya dan pembantu miskin mulai berubah arah. Langit Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Embun menempel di kaca jendela rumah besar itu, memantulkan bayangan dua dunia yang berbeda, kemewahan dan kesederhanaan. Di lantai bawah, Laras duduk di dapur kecil, menatap kosong ke secangkir kopi dingin yang tak disentuh sejak subuh. Kata-kata perawat di rumah sakit terus terngiang di kepalanya. Nama gadis itu, Laras. Ia tak bisa tidur semalaman. Hatinya bergetar antara percaya dan tidak. Bagaimana mungkin dirinya, seorang pembantu yang bahkan tak mampu membayar kos tepat waktu, bisa memiliki kecocokan medis dengan seorang istri milioner? Apakah ini kebetulan,
Atau memang takdir yang disusun Allah dengan cara yang misterius? Ia memejamkan mata, mengingat masa lalunya. Dulu, ia memang dibesarkan di panti asuhan di pinggiran Bogor. Tak pernah tahu siapa orang tuanya, hanya nama kecil yang diberikan oleh pengurus panti. Semua terasa kabur dan jauh. Sampai pagi itu, semua teka-teki hidupnya seperti menemukan arti baru. Clara masih beristirahat di kamar atas. Nafasnya terengah, tapi ia memaksakan diri berdiri di depan cermin. Wajahnya semakin pucat. Ia melihat bayangannya sendiri, seolah menatap seseorang yang perlahan memudar dari dunia. Dalam hati ia berbisik, andai aku diberi 1 hari lagi saja. Laras mengetuk pelan pintu kamar. Nyonya, boleh saya masuk? Clara tersenyum samar. Masuklah, Laras. Ia membawa sarapan, bubur lembut dengan aroma kaldu ayam. Tapi mata Laras tak bisa berbohong. Ada duka yang dalam di sana. Clara memperhatikannya. Ada yang kau sembunyikan? Tanya Clara lembut. Laras menunduk, suaranya bergetar. Nyonya, saya tahu, surat itu, saya membaca sedikit. Maafkan saya tidak bermaksud melanggar. Clara terdiam. Ia menatap gadis itu lama, lalu tersenyum lirih. Jadi kau tahu? Laras mengangguk, air matanya mulai menetes. Saya tahu nyonya sakit. Saya tahu waktu nyonya tidak banyak. Tapi saya juga tahu, masih ada harapan. Clara menatap tajam, penuh heran. Apa maksudmu? Laras mengeluarkan selembar kertas dari tas kecilnya. Kertas hasil pencarian di rumah sakit. Di pojoknya tertera 2 nama, Clara Wijaya dan Laras Ayu Ningtyas. Di bawahnya, tulisan kecil, kecocokan donor sumsum tulang, 98,9%. Clara menutup mulutnya, nyaris tak percaya. Dari mana kau dapat ini? Saya ke rumah sakit, Nyonya. Saya periksa data Nyonya, dan ternyata, nama saya ada di sana. Ruangan itu tiba-tiba terasa sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar seperti menghitung sisa waktu. Clara memegang tangan Laras, dingin dan bergetar. Kau sadar apa artinya ini, Laras? Prosedur itu berisiko tinggi. Bisa mengancam nyawamu. Saya tahu, Nyonya. Tapi saya tidak bisa diam melihat Nyonya menunggu kematian. Clara menggeleng, menatap gadis itu dengan mata yang penuh kasih dan takut bersamaan. Kau masih muda, Laras. Jangan buang hidupmu untuk seseorang sepertiku. Namun Laras hanya menatap balik dengan mata yang jernih. Hidup saya juga dulu diselamatkan oleh seseorang di panti asuhan, Nyonya. Mungkin ini cara saya membalasnya. Mungkin Allah menuntun saya ke rumah ini bukan tanpa alasan. Clara terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Dari luar, suara petir bergemuruh pelan. Langit yang kelabu seolah ikut mendengarkan pembicaraan 2 jiwa yang ditautkan takdir. Setelah Laras keluar, Clara duduk sendirian di tepi ranjang. Ia menatap hasil data di tangannya. Matanya berlinang, bukan hanya karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang yang tak punya apa-apa rela memberi segalanya untuk dirinya. Malamnya, Clara menulis 1 catatan baru di buku harian. Jika aku harus kehilangan hidup untuk menemukan arti hidup, maka Allah telah memberikannya lewat Laras. Namun di luar kamar, Laras berdiri di balik pintu, mendengarkan isakan itu dengan hati yang berat. Ia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tak peduli seberapa besar risikonya, ia sudah siap menjalani segalanya. Malam turun perlahan di langit Jakarta, membawa dingin dan keheningan yang panjang. Rumah besar itu tampak gelap di sebagian sisi, hanya lampu ruang tamu yang masih menyala temaram. Di dapur kecil, Laras duduk di kursi kayu, menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik turun, memantulkan cahaya dari lampu taman. Sejak siang tadi, pikirannya tidak tenang. Ia masih memegang salinan data medis yang menunjukkan kecocokan antara dirinya dan Clara. Tapi di bagian bawah lembar itu, ada catatan yang membuat hatinya cemas. Donor harus melalui persetujuan identitas resmi dan data panti asuhan lama untuk verifikasi genetika. Artinya, Laras harus menemukan dokumen kelahirannya yang sudah hilang sejak ia keluar dari panti bertahun-tahun lalu. Tanpa itu,
Rumah sakit tidak akan berani melakukan prosedur apapun. Ia memandangi jam dinding, hampir pukul 11 malam. Semua orang di rumah sudah tidur. Tapi Laras tahu, waktu Clara hampir habis. Ia menatap langit, berbisik lirih, "Allah, kalau ini memang jalan yang Engkau pilih, tolong beri saya kekuatan." Ia mengganti bajunya, mengenakan jaket lusuh, lalu keluar rumah dengan langkah cepat. Angin malam berhembus menusuk kulit. Di depan pagar besar, ia menaiki motor tuanya dan melaju menuju arah Bogor, tempat panti asuhan tempat ia dibesarkan dulu. Jalanan gelap dan sepi. Hanya suara mesin motor dan deru hujan tipis yang menemani. Di matanya, bayangan Clara terus muncul. Wajah pucat, senyum lembut, dan suara lembutnya yang berkata, "Kau masih muda, Laras. Jangan buang hidupmu." Kalimat itu berulang-ulang terngiang, tapi justru membuatnya semakin yakin. 2 jam perjalanan, Laras akhirnya tiba di depan gerbang tua berkarat bertuliskan Panti Asuhan Cahaya Bunda. Gerbang itu setengah terbuka, dan di dalamnya hanya tampak satu lampu menyala redup di ruang penjaga. Ia mengetuk pelan. Seorang pria tua keluar, membawa senter. "Siapa malam-malam begini?" tanyanya curiga. Laras menunduk sopan. "Saya, dulu pernah tinggal di sini, Pak. Nama saya Laras. Saya butuh salinan data saya. Tolong, ini sangat penting." Pria itu menatapnya lama. "Laras, ya Allah, sudah lama sekali. Kau dulu anak yang suka bantu di dapur, kan?" Laras mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya butuh data kelahiran saya. Tolong, nyawa seseorang tergantung pada itu." Pria tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia berjalan ke ruang arsip kecil di belakang aula. Rak-rak kayu tua penuh debu. Ia menyalakan lampu minyak, menelusuri nama-nama satu persatu. Laras berdiri di ambang pintu, menunggu dengan dada berdebar. Di luar, hujan mulai turun deras. Kilat menyambar, menerangi ruangan sesaat. "Aku menemukannya." Suara pria tua itu memecah keheningan. Ia menyerahkan satu map coklat usang. "Ini datamu. Tapi ada sesuatu yang mungkin ingin kau lihat." Laras membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada selembar akta kelahiran Panti, dan satu catatan tambahan. Tulisan tangan seseorang di sudutnya berbunyi, "Anak ini punya kecocokan darah dengan pasien kode C92. Simpan catatan ini." Laras menatap tulisan itu lama, hampir tak percaya. "Pasien C92, gumamnya pelan. Ia teringat kode yang sama pada data rumah sakit milik Clara. Pria tua itu melanjutkan, "Aku tidak tahu siapa pasien itu, tapi dulu ada dokter datang ke sini, membawa data anak-anak untuk penelitian donor. Kau salah satunya." Dunia Laras seolah berputar. Semua mulai masuk akal. Takdirnya telah ditautkan dengan Clara jauh sebelum ia bekerja di rumah itu. Ia menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Ia menunduk, mencium tangan lelaki itu, lalu berlari keluar di bawah hujan lebat, membawa map itu erat di dadanya. Motor tuanya melaju kembali ke arah Jakarta, melawan derasnya air yang menutupi jalan. Dalam gelap dan hujan, Laras berbisik, "Aku akan menyelamatkanmu, Nyonya Clara. Aku janji." Dan di saat yang sama, di rumah besar di Menteng, Clara terbangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Di meja samping ranjang, jam menunjukkan pukul 12:15. Ia menatap langit, dan air mata jatuh perlahan. Entah mengapa, ia merasa seseorang sedang berjuang untuk dirinya di luar sana. Subuh tiba dengan langit kelabu. Hujan semalaman meninggalkan embun tebal di dedaunan dan jalanan basah yang masih berkilau oleh cahaya lampu kota. Laras baru tiba di depan rumah besar keluarga Davin. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Tapi ia tak peduli. Di tangannya tergenggam map coklat yang telah menuntunnya menembus malam. Begitu masuk, ia langsung disambut oleh pelayan lain yang terkejut melihat keadaannya. "Laras, kau dari mana saja? Nyonya sejak tadi malam kondisinya menurun." Tanpa menjawab, Laras berlari menaiki tangga ke kamar utama. Di sana, Clara terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya berat.
Dokter pribadi keluarga sudah datang dan tengah memeriksa denyut nadinya. Davin, suaminya, baru tiba dari luar negeri pagi itu, wajahnya tegang penuh cemas. Kenapa baru sekarang aku diberitahu kalau kondisinya separah ini? Suara Davin bergetar menahan emosi. Dokter hanya menunduk. Kami tak bisa berbuat banyak, Tuan. Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan waktu Nyonya tinggal beberapa jam saja. Clara membuka matanya perlahan, menatap suaminya dengan senyum yang lemah. Davin, maafkan aku tak ingin kau khawatir. Air mata jatuh di wajah Davin. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Jangan bicara begitu, Clara. Aku tidak siap kehilanganmu. Dari ujung ruangan, Laras berdiri menatap pemandangan itu. Dadanya terasa sesak, tapi ia tahu saatnya telah tiba. Ia melangkah maju, suaranya tegas tapi bergetar. Tuan Davin, izinkan saya bicara. Semua mata menoleh padanya. Davin memandang bingung. Apa maksudmu, Laras? Laras maju beberapa langkah, lalu mengangkat map coklat itu. Saya menemukan sesuatu. Saya kecocokan donor untuk Nyonya Clara. Saya bisa menyelamatkannya. Ruangan itu langsung sunyi. Dokter menatapnya dengan mata membelalak. Kau, donor yang cocok. Laras mengangguk. Saya sudah periksa ulang di rumah sakit semalam. Ini hasilnya. Ia menyerahkan dokumen itu dengan tangan gemetar. Dokter membaca cepat, matanya semakin lebar. Benar, kecocokannya hampir sempurna. Clara yang berbaring di ranjang menatap Laras dengan air mata di sudut mata. Laras, kau tidak boleh melakukan ini. Risiko operasi ini sangat besar. Kau bisa kehilangan nyawamu. Laras mendekat, lututnya gemetar, lalu berlutut di sisi ranjang. Nyonya, waktu saya kecil, ada seseorang di panti asuhan yang menolong saya saat saya sakit parah. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi saya selalu berdoa agar suatu hari saya bisa menolong orang lain seperti itu. Mungkin Allah menjawab doa itu lewat Nyonya. Clara menatapnya lama, tidak bisa berkata-kata. Sementara Davin berdiri di antara mereka, antara terkejut dan tak percaya. Kau tahu apa yang kau katakan, Laras? Ini bukan hal sepele. Operasi donor sumsum bisa memakan waktu berjam-jam dan risikonya tinggi. Kau bisa lumpuh, bahkan lebih buruk. Laras menatapnya dengan mata mantap. Saya tahu, Tuan. Tapi saya juga tahu, hidup saya tidak akan berarti kalau saya membiarkan seseorang pergi padahal saya bisa menolongnya. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara mesin oksigen yang terdengar pelan. Dokter akhirnya berbicara lirih, jika benar ini keputusan kalian, kita harus bertindak sekarang. Prosedur harus dilakukan sebelum tengah malam, atau semua akan terlambat. Clara menoleh lemah ke arah suaminya. Davin, izinkan dia. Tidak, suara Davin meninggi. Aku tidak akan membiarkan gadis ini mengorbankan dirinya untuk kita. Namun Laras menatapnya dalam-dalam. Tuan, kalau saya tidak melakukan ini, Nyonya akan pergi hari ini. Biarkan saya melakukan hal yang benar. Davin terdiam, menatap dua wanita di hadapannya. Satu adalah cinta hidupnya, dan satu lagi gadis sederhana yang tiba-tiba menjadi cahaya di tengah kegelapan. Matanya memanas, dadanya terasa sesak. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan, suaranya hampir berbisik. Baiklah, lakukan. Laras menatap Clara yang kini menitikkan air mata. Terima kasih, Laras, katanya lirih. Tanpa berkata apa-apa lagi, Laras menggenggam tangan majikannya itu dengan lembut. Allah akan jaga kita berdua, Nyonya. Di luar, hujan turun lagi. Petir menyambar jauh di langit utara. Ambulans dipanggil malam itu juga. Sirenenya membelah sunyi, membawa dua jiwa menuju ruang operasi, satu yang menunggu keajaiban, dan satu yang siap memberikan seluruh hidupnya demi menyelamatkan orang lain. Suara sirene memecah kesunyian malam. Langit masih meneteskan hujan saat ambulans berwarna putih itu berhenti di depan rumah sakit besar di pusat kota. Lampu darurat menyala bergantian, menerangi wajah Laras dan Clara yang terbaring di atas tandu. Clara tampak lemah. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka. Di sampingnya, Laras duduk diam, tubuhnya gemetar, namun sorot matanya teguh.
Ia menggenggam tangan majikannya erat, seolah tak ingin melepaskan. "Jangan takut, Nyonya," bisiknya lirih. "Saya di sini." Clara menoleh pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Kenapa kau begitu berani, Laras?" Laras tersenyum lembut. "Karena Allah tidak pernah sia-siakan keberanian yang lahir dari niat baik." Perawat datang membawa masker oksigen dan memisahkan mereka ke dua ruangan berbeda. Dokter spesialis hematologi menatap Davin yang berdiri di lorong dengan wajah tegang. "Kami akan mulai persiapan segera, Tuan. Tapi Anda harus tahu, prosedur ini tidak menjamin keselamatan keduanya." Davin hanya mengangguk. Ia tak sanggup berkata apapun. Kedua tangannya menggenggam kepala, matanya menatap lantai kosong. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa suara. Di ruang operasi, cahaya lampu putih menyilaukan. Laras berbaring di ranjang logam, tubuhnya diselimuti kain hijau. Detak jantungnya terdengar stabil di monitor. Seorang perawat muda membenarkan infus di lengannya. "Apakah kamu yakin siap, Nak?" tanya dokter bedah dengan nada lembut. Laras menatap langit-langit putih di atasnya, lalu tersenyum tipis. "Saya tidak pernah sekuat ini sebelumnya, Dok. Kalau ini bisa menyelamatkan seseorang, saya siap." Di ruang sebelah, Clara dipersiapkan dalam keadaan tak sadar. Tubuhnya yang rapuh terlihat tenang di bawah lampu operasi, seolah tengah beristirahat panjang. Prosedur pun dimulai. Mesin berbunyi pelan, suara langkah tim medis bergantian memenuhi ruangan. Darah mengalir melalui selang bening, membawa harapan yang menggantung di antara hidup dan mati. Davin menunggu di luar ruang operasi. Di tangannya, ia masih menggenggam foto pernikahan mereka. "Bertahanlah, Clara, bertahanlah, Laras," gumamnya, suaranya nyaris pecah. Jam dinding berdetak lambat. 1 jam berlalu. 2 jam. Lalu 3 jam. Hingga akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah penuh keringat di balik masker. Davin segera menghampiri. "Bagaimana keadaan mereka, Dok?" Dokter menatapnya berat. Transfusi berjalan sesuai rencana, tapi tubuh Nyonya Clara sempat kehilangan kesadaran penuh. "Kami berusaha sekuat tenaga menstabilkannya. Sekarang, semuanya tergantung kehendak Allah." Davin terdiam, lututnya melemas. Ia menunduk, kedua tangannya menutupi wajahnya. Air mata yang ditahannya sejak pagi akhirnya jatuh. Tak lama kemudian, pintu ruang operasi terbuka lagi. 2 ranjang didorong keluar bersamaan. Di ranjang pertama, Clara masih dengan alat bantu napas, wajahnya pucat tapi tenang. Di ranjang kedua, Laras terlihat sangat lemah, dengan perban di dadanya dan infus di kedua tangan. Saat ranjang Laras melewati Davin, mata gadis itu sedikit terbuka. Ia berusaha tersenyum. "Tuan," suaranya nyaris tak terdengar. "Tolong, jaga Nyonya, ya." Davin mendekat, suaranya bergetar. "Kau sudah lakukan lebih dari siapapun, Laras. Kau selamatkan hidup istri saya." Laras menatapnya sebentar, lalu matanya terpejam lagi, tubuhnya diam. Dokter segera memeriksa tanda vital. "Stabil, tapi sangat lemah. Kita harus tunggu beberapa jam ke depan." Malam itu, ruang rawat intensif rumah sakit terasa seperti dunia kecil yang menahan napas. Di satu sisi, kehidupan mencoba kembali bersemi. Di sisi lain, nyawa seorang gadis miskin menggantung di ujung batas kekuatan. Dan di luar sana, hujan terus turun tanpa henti, seolah langit ikut menangis menyaksikan pengorbanan seorang gadis yang berani menantang waktu demi menyelamatkan nyawa wanita yang dulu hanya dianggap majikannya. Fajar belum sepenuhnya datang. Rumah sakit masih lengang. Di luar jendela, kabut pagi menggantung, menyelimuti halaman dengan cahaya samar. Ruangan perawatan intensif di lantai 7 itu dipenuhi suara lembut mesin monitor jantung yang berdetak perlahan, seolah menghitung waktu yang tersisa bagi 2 jiwa yang sedang berjuang. Clara terbaring di sisi kanan ruangan, tubuhnya diselimuti selimut putih, wajahnya pucat namun terlihat tenang. Napasnya naik turun perlahan lewat selang oksigen yang terpasang di hidungnya. Sementara di sisi kiri, Laras masih terbaring lemah dengan 2 infus menancap di tangannya. Warna kulitnya pucat, tapi tangannya yang kecil masih hangat. Davin duduk di kursi di antara kedua ranjang itu.
Matanya sembab, pakaian formal yang dikenakannya sejak semalam kini kusut. Ia menatap keduanya bergantian, hatinya seperti terbelah dua. Di depan matanya, seorang istri yang sangat ia cintai terbaring tanpa daya. Di sisi lain, seorang gadis sederhana yang bahkan bukan siapa-siapa telah menyerahkan seluruh jiwanya untuk menyelamatkan Clara. Perawat datang membawa catatan, memeriksa alat dan menulis hasil di lembar observasi. Tuan Davin, kondisi Nyonya mulai menunjukkan respon positif. Tubuhnya mulai memproduksi sel baru. Tapi untuk Nona Laras, masih kritis. Kami harus terus pantau 12 jam ke depan. Davin mengangguk pelan. Tolong lakukan apapun yang bisa kalian lakukan. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Perawat hanya bisa menunduk. Kami akan berusaha, Tuan. Setelah perawat pergi, Davin berdiri dan mendekat ke ranjang Laras. Ia memandangi wajah gadis itu. Rambutnya berantakan, ada bekas air mata kering di pipinya. Gadis ini, pembantu rumah tangganya sendiri, melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun dalam hidupnya. Davin menggenggam tangan Laras yang kecil dan dingin. Kau tak boleh menyerah, nak, bisiknya dengan suara serak. Kau belum tahu betapa berharganya yang kau lakukan. Tiba-tiba, suara mesin monitor di sisi Laras naik turun tak stabil. Dokter jaga yang memantau dari ruang kontrol segera berlari masuk. Tekanan darahnya turun, teriaknya. Beberapa perawat datang, memasang alat bantu tambahan. Suara monitor berbunyi cepat, bergantian dengan detak langkah kaki yang panik. Davin mundur beberapa langkah, dadanya sesak, matanya tak lepas dari tubuh gadis itu yang kini dikelilingi tim medis. Tolong dia, dok, tolong dia, serunya dengan nada putus asa. Dokter memberi instruksi cepat. Siapkan epinefrin. Naikkan oksigen. 1, 2, 3. Mereka menekan dadanya berulang kali, mencoba mengembalikan ritme jantung yang melemah. Suara alat, langkah kaki, dan doa di antara ketegangan memenuhi ruangan. Dan di saat semua orang menahan napas, tiba-tiba, garis di monitor kembali naik. Perlahan tapi pasti, detak jantung Laras kembali stabil. Semua menarik napas lega. Dokter menatap Davin dan berkata, dia luar biasa kuat. Saya belum pernah melihat seseorang seberani ini. Davin menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Ya, dia luar biasa, katanya lirih. Beberapa jam berlalu. Matahari akhirnya muncul, sinarnya menembus tirai tipis ruangan itu. Cahaya pagi menyentuh wajah Clara, dan untuk pertama kalinya setelah operasi, kelopak matanya bergerak. Ia perlahan membuka mata. Pandangannya kabur, tapi begitu melihat bayangan Davin di samping tempat tidur, air matanya langsung mengalir. Davin, suaranya serak. Davin langsung menghampiri, menggenggam tangannya erat. Sayang, aku di sini. Kau berhasil melewatinya. Clara menatap sekeliling dengan mata lemah. Bagaimana dengan Laras? Davin menoleh ke arah ranjang di seberang. Gadis itu masih tertidur lemah, namun monitor di sampingnya menunjukkan detak yang stabil. Dia masih berjuang. Dia menyelamatkanmu. Clara menutup matanya, air matanya menetes tanpa suara. Allah, dia benar-benar melakukannya. Hari berjalan lambat. Clara mulai membaik sedikit demi sedikit, sementara Laras masih belum sadarkan diri. Tapi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kuat. Dokter bilang, kemungkinan besar ia akan pulih, meski butuh waktu lama. Sore menjelang. Clara yang kini sudah bisa duduk lemah, meminta Davin mendorong kursinya ke sisi Laras. Ia memegang tangan gadis itu dan berbisik, Laras, kalau kau bisa dengar aku, bangunlah. Aku ingin berterima kasih padamu. Beberapa detik kemudian, jari Laras bergerak. Lalu pelan, matanya terbuka. Cahaya sore masuk lewat jendela, membingkai wajahnya yang lemah tapi damai. Nyonya, suaranya nyaris tak terdengar. Saya senang, bisa lihat Nyonya tersenyum lagi. Clara menunduk, air mata mengalir tanpa henti. Ia memeluk Laras dengan lembut, tubuhnya bergetar menahan haru. Kau gadis paling berani yang pernah kutemui, Laras. Aku tidak akan lupa ini seumur hidupku. Davin berdiri di belakang mereka, matanya ikut berkaca-kaca. Dalam diam,
Ia tahu hari ini bukan sekadar tentang kesembuhan. Hari ini adalah hari ketika seorang gadis miskin mengajarkan arti sejati dari kekayaan. Bukan dari harta, tapi dari hati yang rela memberi tanpa mengharap balas. Malamnya, ketika rumah sakit mulai tenang dan suara langkah para perawat berkurang, Clara menatap jendela yang menampilkan langit penuh bintang. Ia berbisik dalam hati, Allah, jika aku diberi kesempatan hidup kedua, aku ingin hidup itu tidak hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang seperti Laras. Di ranjang sebelah, Laras yang masih lemah tersenyum kecil seolah mendengar doa itu. Lalu menatap langit yang sama, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya merasa damai. Dua dunia yang berbeda kini disatukan oleh satu hal, pengorbanan. Dan malam itu, dunia menjadi saksi, bahwa kadang yang paling miskin secara harta bisa menjadi yang paling kaya dalam hati. Cahaya lembut pagi menembus tirai putih rumah sakit. Burung-burung mulai berkicau di taman luar, sementara aroma bunga melati dari pot kecil di jendela memenuhi ruangan. Hari itu terasa berbeda. Tak lagi ada suara sirene atau langkah terburu-buru para perawat. Hanya ketenangan dan kehangatan yang perlahan kembali mengisi udara. Clara terbangun dengan napas teratur. Wajahnya lebih segar, pipinya mulai berwarna. Ia menatap sekeliling, memastikan semua ini nyata. Di sebelah kanan, Laras masih tertidur, wajahnya tenang, sesekali bibirnya bergerak seolah sedang berdoa dalam mimpi. Clara menatap gadis itu lama. Air matanya menggenang, lalu jatuh perlahan di pipi. Ia tak bisa berhenti bersyukur. Allah, Engkau beri aku hidup baru lewat tangan seorang gadis sederhana ini. Pintu kamar terbuka. Davin masuk membawa setangkai bunga mawar putih. Tatapannya hangat namun masih menyimpan bayangan kelelahan setelah malam panjang tanpa tidur. Pagi, sayang, ucapnya pelan. Kau terlihat lebih baik. Clara tersenyum samar. Pagi. Aku masih di sini. Davin duduk di samping ranjangnya, memegang tangan istrinya dengan lembut. Kau melewati hal yang hampir mustahil. Dokter bilang kondisimu stabil. Kau tahu, seluruh tim medis tertegun melihat keajaiban ini. Clara menatap Laras yang masih terbaring. Semua ini bukan karena dokter, Davin, tapi karena gadis itu. Davin mengangguk. Aku tahu. Aku juga tak tahu bagaimana membalasnya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara mesin monitor yang lembut mengisi ruangan. Hingga perlahan, Laras membuka matanya. Kelopak matanya bergerak pelan, lalu pandangannya menangkap dua sosok yang menatapnya penuh haru. Nyonya, Tuan, suaranya lemah namun terdengar jelas. Clara langsung mencondongkan tubuhnya, menggenggam tangan Laras. Laras, kau sadar. Alhamdulillah. Laras tersenyum kecil. Bagaimana keadaan Nyonya? Aku hidup, Laras. Karena kau. Suara Clara bergetar. Kau bukan hanya penyelamatku, tapi penyelamat jiwaku. Air mata menetes di pipi Laras. Saya tidak lakukan apa-apa, Nyonya. Allah yang menolong lewat saya. Davin yang berdiri di samping mereka menatap keduanya lama. Lalu ia berjalan mendekat, berlutut di samping ranjang Laras. Laras, maafkan aku. Aku selama ini sibuk mengejar dunia, lupa bahwa keajaiban bisa datang dari orang yang paling sederhana. Kau membuatku mengerti arti sesungguhnya dari bersyukur. Laras menunduk, suaranya pelan. Saya hanya ingin Nyonya sembuh. Saya tidak ingin balasan apapun, Tuan. Clara tersenyum sambil mengelus tangan gadis itu. Tapi aku akan tetap berterima kasih selamanya. Jika aku diberi waktu untuk hidup kembali, aku ingin hidupku punya arti seperti hidupmu, Laras. Beberapa hari berlalu. Kondisi Clara semakin membaik. Dokter mengatakan keajaiban ini bukan hanya hasil medis, tapi juga karena semangat hidup yang luar biasa. Pasien yang punya alasan kuat untuk bertahan biasanya akan melewati batas yang tak mungkin, kata dokter dengan kagum. Dan alasan Clara untuk bertahan kini ada di ranjang sebelahnya. Gadis bernama Laras, yang datang ke rumah itu hanya untuk bekerja, tapi akhirnya menjadi penyelamat keluarga mereka. Sore itu, sinar mentari menembus kaca jendela ruangan mereka. Clara sudah bisa berjalan perlahan dengan bantuan Davin. Ia menghampiri ranjang Laras, duduk di kursi kecil di sampingnya. Laras,
katanya lembut. Kau tahu? Saat aku terbangun, hal pertama yang kupikirkan bukan rumah, bukan harta, tapi kamu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa gadis luar biasa yang rela menukar nyawanya demi orang lain. Laras menatapnya pelan, senyum tipis terukir di wajahnya yang pucat. Saya bukan siapa-siapa, Nyonya. Saya hanya anak panti yang belajar bersyukur. Saya dulu hidup dari belas kasih orang lain. Mungkin ini cara Allah menegur saya untuk membalas dengan cara yang benar. Clara menunduk, suaranya bergetar. Tidak, Laras. Kau bukan siapa-siapa. Kau adalah seseorang yang membuatku sadar betapa berharganya hidup. Dan aku ingin dunia tahu itu. Sejak hari itu, Clara mulai menulis lagi. Tapi bukan surat untuk kematian, melainkan kisah tentang kehidupan. Ia menulis tentang seorang gadis yang memberi harapan di ujung keputusasaan. Ia menulis tentang keberanian, ketulusan, dan cinta yang tidak diukur dari darah atau harta. Laras masih menjalani perawatan, tapi setiap kali ia menatap keluar jendela, ia merasa damai. Ia tidak lagi takut mati, karena baginya hidup bukan tentang berapa lama, tapi tentang berapa besar makna yang kita tinggalkan di hati orang lain. Pagi berikutnya, dokter datang membawa kabar yang menenangkan. Semua tanda vital bagus. Dalam seminggu, kalian berdua boleh pulang. Clara menatap Laras dan tersenyum penuh arti. Kita pulang bersama, ya? Laras menatapnya pelan. Iya, Nyonya. Bersama. Dan pagi itu, cahaya yang menembus jendela bukan sekadar sinar matahari biasa, tapi cahaya kehidupan yang baru, lahir dari keberanian dua hati yang saling memberi tanpa syarat. 2 minggu telah berlalu sejak hari operasi itu. Rumah besar keluarga Davin kembali dipenuhi cahaya dan tawa, namun suasana di dalamnya sudah tak sama seperti dulu. Di taman belakang, Clara kini sering duduk di kursi rotan sambil menatap pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin sore. Wajahnya berseri-seri, namun di balik senyumnya tersimpan ketenangan yang berbeda. Tenang, namun menyimpan makna mendalam. Di sisi lain halaman, Laras sedang menyapu dedaunan kering yang jatuh dari pohon mangga tua. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya justru lebih hidup dari sebelumnya. Setiap kali Clara menatapnya, ia melihat cahaya yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Cahaya keberanian dan ketulusan. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, Clara memanggil Laras untuk duduk bersamanya. Laras, duduklah di sini, katanya lembut. Laras menuruti, menaruh sapu di pinggir taman dan duduk di bangku kayu di hadapan majikannya. Ada apa, Nyonya? Tanyanya pelan. Clara tersenyum, menatap langit yang mulai memudar warnanya. Kau tahu, dulu aku selalu berpikir kebahagiaan datang dari harta dan kemewahan. Tapi setelah hari itu, setelah aku melihatmu berbaring di ranjang operasi dengan wajah setenang malaikat, aku sadar, kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus. Laras menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Nyonya. Clara menggeleng pelan. Tidak, Laras. Kau melakukan sesuatu yang bahkan banyak orang kaya pun tak sanggup lakukan. Mereka berdua terdiam sejenak, hanya suara dedaunan yang berbisik lembut di antara angin sore. Lalu Clara membuka buku catatan kecil dari pangkuannya. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Di dalam buku itu, terdapat surat-surat dan tanda tangan notaris. Ini, surat wasiat, kata Clara pelan. Aku sudah siapkan sejak aku sadar dari operasi. Laras terkejut. Nyonya, apa maksudnya ini? Clara tersenyum lembut, namun suaranya mulai bergetar. Aku tahu waktu yang Allah berikan padaku mungkin tidak panjang. Dokter memang bilang aku sembuh, tapi penyakit ini bisa kembali kapan saja. Aku tidak ingin meninggalkan dunia tanpa meninggalkan sesuatu yang berarti. Jadi aku memutuskan, seluruh kekayaan pribadiku, rumah, dan tabungan, akan aku gunakan untuk mendirikan yayasan sosial. Dan yayasan itu akan aku beri nama Yayasan Harapan Clara. Laras memandangnya tanpa suara. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Clara melanjutkan, tapi yayasan itu tidak akan berjalan tanpamu. Aku ingin kau yang memimpin, Laras. Mata Laras membesar, dadanya terasa sesak. Saya?
Tapi saya hanya pembantu, Nyonya. Saya tidak pantas. Clara memotong dengan lembut, kau justru paling pantas. Karena kau tahu rasanya lapar, tahu rasanya kehilangan, tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa tapi tetap mau memberi. Itu yang dunia butuh. Orang seperti kaulah yang membuat dunia ini punya hati. Laras menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu berkata apapun, jawab Clara. Cukup jaga niat baikmu itu. Jadikan yayasan ini tempat di mana anak-anak miskin bisa merasa dicintai. Tempat di mana tidak ada yang harus menukar nyawa untuk mendapatkan harapan. Mereka berdua terdiam lama. Matahari sore mulai tenggelam di balik pepohonan. Langit berubah menjadi warna keemasan yang hangat. Clara menatap langit itu dalam diam, lalu berbisik, Laras, aku juga ingin kau tahu satu hal. Saat aku di meja operasi, aku melihat cahaya sangat terang. Aku pikir itu akhir hidupku. Tapi kemudian, aku dengar suara. Suara yang berkata, belum waktumu. Ada seseorang yang menunggumu hidup kembali. Dan ketika aku sadar, aku melihat wajahmu. Laras menatap Clara dengan mata yang penuh haru. Mungkin Allah benar-benar ingin kita saling menemukan, Nyonya. Clara mengangguk pelan. Mungkin memang begitu. Takdir punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati yang seharusnya saling menyembuhkan. Malam itu, hujan turun pelan. Setelah makan malam, Clara kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di depan meja yang dulu menjadi saksi saat ia menulis surat perpisahan untuk suaminya. Tapi kali ini, ia menulis surat baru, bukan untuk mengakhiri hidup, melainkan untuk menyalakan kehidupan baru bagi orang lain. Ia menulis, hidup kedua ini bukan milikku sepenuhnya. Ini adalah titipan. Titipan dari seorang gadis bernama Laras, yang mengajarkan bahwa cinta tidak perlu hubungan darah, cukup dengan keberanian dan niat tulus. Jika suatu hari aku harus pergi lagi, aku ingin dunia tahu bahwa masih ada orang seperti dia, yang hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk menyembuhkan hati orang lain. Clara menutup buku itu dan menatap jendela. Di luar, Laras terlihat sedang membantu menutup pagar rumah. Clara tersenyum lembut. Davin masuk ke ruangan, memeluk bahunya dari belakang. Kau menulis lagi? Tanyanya lembut. Clara mengangguk. Ya, aku menulis tentang hidup yang diberi kesempatan kedua. Davin tersenyum. Dan tentang malaikat kecil yang mengubah segalanya. Clara menatapnya, matanya hangat. Ya, tentang dia, tentang Laras. Malam semakin larut. Suara hujan di luar terdengar menenangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara merasa benar-benar damai. Ia tak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu, warisan terbesarnya bukan harta, melainkan kebaikan yang ia titipkan lewat seorang gadis bernama Laras. Namun jauh di lubuk hatinya, Clara tahu, waktu itu akan datang juga. Bukan untuk menakutinya, tapi untuk menjemput dengan damai, di saat semua yang perlu ia lakukan di dunia ini telah selesai. Dan sebelum menutup matanya malam itu, ia berbisik lirih, terima kasih, Allah, karena kau kirimkan Laras di hidupku. Pagi itu, langit begitu jernih. Matahari muncul perlahan dari balik pepohonan, menebarkan sinar hangat yang menyentuh setiap sudut halaman rumah besar milik keluarga Davin. Burung-burung beterbangan di taman, sementara angin lembut menggerakkan tirai putih di ruang tengah. Sudah 3 bulan berlalu sejak hari operasi yang mengubah segalanya. Clara kini tampak jauh lebih kuat. Wajahnya segar, senyumnya lembut, dan matanya memancarkan ketenangan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Namun, dalam keheningan pagi itu, ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Ia duduk di ruang kerjanya sambil menatap foto dirinya bersama Davin dan Laras yang diambil beberapa minggu lalu. Di foto itu, Laras berdiri di tengah, mengenakan baju sederhana warna krem dan kerudung lembut, sementara Clara merangkul bahunya dari samping. Senyum mereka terlihat tulus, seolah dunia di sekitar mereka tak lagi memiliki luka. Davin masuk pelan membawa secangkir teh hangat. Kau sudah menulis lagi sejak pagi. Clara tersenyum, hanya sedikit. Tentang cinta, tentang hidup, dan tentang warisan yang tidak bisa diukur dengan uang. Davin meletakkan cangkir itu di meja, menatap istrinya penuh cinta.
Kau terdengar seperti orang yang siap memulai hidup baru. Clara menatap suaminya dalam diam, lalu tersenyum samar. Atau mungkin, aku sedang bersiap mengakhirinya dengan tenang. Davin menatapnya dalam diam. Ia tahu maksud kata-kata itu. Beberapa hari terakhir, kondisi Clara mulai menurun lagi. Tubuhnya sering lemah, dan dokter menyarankan perawatan lanjutan. Tapi kali ini, Clara menolak. Ia ingin menikmati sisa waktunya di rumah, di tempat yang penuh kenangan. Sore itu, Laras datang dari yayasan baru yang mereka dirikan. Ia membawa beberapa berkas dan foto anak-anak yatim yang sedang belajar membaca. "Nyonya, ini laporan kegiatan minggu ini." "Mereka senang sekali, Nyonya." Mereka bilang tempat itu terasa seperti rumah. Clara menatap foto-foto itu dengan mata berbinar. "Indah sekali, Laras. Kau benar-benar membuat mimpi itu hidup." Laras tersenyum malu. "Saya hanya meneruskan apa yang Nyonya mulai." Clara menggeleng lembut. "Tidak, Laras. Aku hanya menanam benih. Kau yang menjadikannya pohon yang memberi teduh bagi banyak orang." Mereka berdua duduk bersama di taman belakang, di bawah pohon besar tempat dulu mereka sering berbincang. Angin sore bertiup lembut. Clara menatap langit jingga dan berkata pelan, "Laras, aku ingin kau janji satu hal." Laras menatapnya khawatir. "Apa itu, Nyonya?" "Jika suatu hari aku sudah tidak ada, jangan berduka lama-lama. Teruskan yayasan itu, bantu orang-orang yang membutuhkan. Dan satu lagi, jangan pernah berhenti percaya bahwa Allah punya alasan di balik setiap pertemuan." Air mata Laras mengalir tanpa bisa ditahan. "Nyonya, jangan bicara seperti itu. Nyonya akan sembuh. Kita akan tetap bersama di sini." Clara tersenyum, menatap wajah gadis itu dengan kasih sayang seorang ibu. "Laras, hidup ini bukan tentang berapa lama kita di dunia, tapi tentang apa yang kita tinggalkan. Aku sudah menjalani bagianku. Sekarang giliranmu untuk melanjutkannya." Senja perlahan berubah menjadi malam. Bintang-bintang muncul satu persatu. Davin keluar membawa selimut dan menutupi bahu istrinya. Mereka bertiga duduk diam menatap langit. Tak ada kata-kata lagi. Hanya kedamaian yang menyelimuti mereka. Malam itu, Clara tidur lebih awal. Laras menemaninya di kursi dekat tempat tidur, membaca doa dalam hati agar Nyonya yang dicintainya itu tetap diberi kekuatan. Namun menjelang subuh, tubuh Clara terasa dingin. Senyum masih terukir di wajahnya. Ia pergi dengan tenang, seolah hanya tertidur panjang. Ketika Laras tersadar dan memegang tangannya, ia tahu, Nyonya Clara sudah berpulang dengan damai. Air mata menetes tanpa suara. Ia tidak menangis keras, karena di hatinya, ia tahu Clara tidak benar-benar pergi. Ia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehidupan, warisan cinta dan kebaikan. Beberapa minggu kemudian, upacara peringatan digelar di halaman yayasan yang kini dinamai Yayasan Harapan Clara. Puluhan anak yatim berdiri rapi sambil membawa bunga putih. Davin berdiri di podium, suaranya parau namun tegas. "Hari ini kita tidak berduka. Hari ini kita merayakan kehidupan seorang wanita luar biasa." Clara tidak meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Ia meninggalkan kasih, keberanian, dan harapan untuk kita semua. Ia menatap Laras yang berdiri di depan barisan anak-anak. Dan kepada gadis yang membuat keajaiban itu nyata, Laras Ayuning Tias, aku ucapkan terima kasih. Karena tanpamu, cinta ini tidak akan hidup selama ini. Tepuk tangan perlahan terdengar, diikuti isak haru banyak orang. Laras menunduk, air matanya jatuh di tanah, namun senyum kecil muncul di wajahnya. Hari-hari berikutnya, Laras memimpin yayasan itu dengan sepenuh hati. Ia mengajar anak-anak membaca, menulis, dan mengenalkan mereka pada doa serta rasa syukur. Ia selalu berkata kepada mereka, kebaikan itu seperti lilin. Sekali kau nyalakan, cahayanya akan terus menyebar, bahkan setelah lilinnya padam. Setiap sore, sebelum matahari tenggelam, Laras selalu berjalan ke taman belakang rumah yayasan. Di sana, berdiri sebuah batu kecil dengan ukiran sederhana. Clara Wijaya, yang hidupnya singkat, tapi cintanya abadi. Laras duduk di bawah pohon, menatap langit yang perlahan berubah jingga.
Ia memeluk buku harian terakhir yang ditinggalkan Clara dan berbisik pelan, "Nyonya, saya sudah jalankan semua yang Nyonya minta. Dan saya janji, selama saya hidup, cahaya Nyonya tidak akan pernah padam." Angin sore berhembus lembut, menyapu dedaunan dan membelai wajahnya. Di antara bisikan angin itu, Lara seolah mendengar suara lembut dari kejauhan, suara Clara yang dulu pernah berkata, "Keajaiban bukan tentang hidup selamanya, tapi tentang meninggalkan cinta yang membuat orang lain terus hidup." Dan hari itu, Laras tersenyum sambil menatap langit. Karena ia tahu, cinta itu tidak mati. Ia hanya berubah menjadi cahaya yang menerangi banyak jiwa.